Bang, saya dapat email dari YouTube yang berisi, kami lihat Anda belum memposting konten di channel YouTube Anda, bla 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 nama channelnya, selama beberapa bulan. Akibatnya Anda tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan untuk program partner YouTube atau YPP. Kami memahami pentingnya monetisasi bagi Anda sebagai kreator. Oleh karena itu, kami ingin memberitahukan bahwa jika Anda tidak memenuhi batas minimal kelayakan YPP dalam 30 hari ke depan, kami akan menonaktifkan monetisasi. Apa ya? Masih lanjut. Solusinya bagaimana, Bang? Sudah 5 bulan saya tidak upload video dan mendapatkan email tersebut. Apakah saya harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 30 hari ke depan? Mohon bantuan. Terima kasih. Itu merupakan salah satu pertanyaan yang masuk di blog saya dan akan saya ulas di sini. Detailnya ya simak video ini hingga selesai. Baik, karena ini adalah merupakan ulasan, jadi akan saya sedikit tambahin dari yang masih terkait dengan pertanyaan yang ada di email tersebut. Nah, ini adalah kasusnya sebenarnya dismonetisasi. Dismonetisasi pada umumnya itu dikarenakan karena beberapa sebab, diantaranya secara umum ya, ini secara umum saja ya. Kalau secara detail itu panjang banget, tidak cukup membuat video 10 menit itu nggak cukup ya, apalagi cuma 5 atau sampai 8 menit itu nggak cukup. Jadi yang pertama, penyebab dismonetisasi secara umum adalah satu, dan ini sudah tertera di Google ya, di narasinya YouTube ya, jadi memaksa monetisasi. Jadi video yang memang tidak layak untuk monetisasi tapi dipaksa mengajukan terus supaya bisa dimonetisasi. Nah, itu nanti menjadi penyebab dismonetisasi ya. Karena apa? Karena video tersebut itu tidak sesuai atau tidak cocok dengan pengiklan. Itu intinya ya. Yang tidak cocok dengan pengiklan yang bagaimana ya, dipelajari nanti atau lihat video saya di sebelum-sebelumnya. Terus yang keduanya adalah mencoba memonetisasi video orang lain. Nah, ini seperti mungkin kasusnya re-upload ataupun ada material di dalamnya yang bukan penggunaan wajar ya, terus mencoba dimonetisasi karena ada klaim hak cipta, kemungkinan seperti itu. Terus mencoba untuk mengklaim bahwa ini adalah video orisinal saya. Nah, itu yang akan menjadi sebab dismonetisasi ya. Bisa saja menggunakan material orang lain tapi harus menjadi penggunaan wajar, ataupun memang material itu memang yang memang boleh digunakan atau wajar digunakan. Tuh. Terus yang ketiga, yang terakhir, melanggar kebijakan. Baik itu pedoman YouTube ataupun pedoman ya, tindakan seperti melakukan spam dan juga persyaratan layanan YouTube. Nah, nanti kalau butuh link-linknya saya cantumkanlah di deskripsi ya untuk hal-hal ini. Itu 3 ya. Itu penyebab umum kenapa channel atau video dismonetisasi. Bahkan di dalam YouTube pun sendiri mengatakan sebagai catatan atau note ya, yang penting, dianggap penting tentunya. Dengan melakukan atau menghapus video ya, menghapus video atau merubah itu tidak merubah. Artinya apabila memang itu videonya tidak sesuai kebijakan, melanggar pedoman komunitas, tetap saja nanti ada bekasnya. Apalagi kalau berkali-kali, tentu menyebabkan bukan hanya dismonetisasi tetapi akunnya di-banned, baik itu channelnya ataupun akun AdSense-nya ya. Jadi itu kemarin ada yang mengatakan mendapatkan pelanggaran kebijakan pedoman komunitas. Nah, itu salah satunya yang susah dihapus. Tentunya kalau memang pelanggarannya sudah berat, meskipun hanya sekali ya mungkin ya, itu tetap saja menjadi akunnya di-delete atau dihapus. Terus ini merupakan intinya ya, menjawab pertanyaan atau sedikit menambah ulasan dari pertanyaan tadi, bonus yang bagian pertama.
Kalau masalahnya seperti kasus yang tadi ditanyakan, itu memang bagaimana masalahnya, kita harus melihat apa masalahnya. Ya terus terang karena saya tidak mengetahui masalahnya, cuman karena pelanggaran tidak memenuhi kriteria program partner YouTube. Itu masih banyak kemungkinan, yang mana ini ya, ada banyak pilihan, ada banyak opsi. Tapi setelah di kalimat akhir kan itu ya, apabila bla bla bla, apakah saya harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang lagi. Nah, kemungkinan itu ada pada kriteria yang misalnya kayak gini. Kriteria supaya channel bisa monetisasi adalah salah satunya tadi ya, mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terus channelnya reputasinya itu baik, artinya ketika kamu membuat maksudnya membuka pada menu monetisasi itu di pojok ya, di dashboardnya YouTube itu kan ada jam tayang, ada subscriber, dan juga ada hak cipta dan sebagainya. Dan juga salah satunya diantaranya itu adalah verifikasi 2 langkah checklist ya, tidak ada pelanggaran hak cipta atau pelanggaran komunitas, checklist. Nah itu kalau memang itu sudah checklist, jam tayangnya penuh, itu baru salah satu kriteria atau ciri-ciri channel yang akan bisa monetisasi. Nah, terkait dengan pertanyaan yang ada di video ini, tentunya itu kemungkinan ada pada minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi mungkin itu kasusnya karena kadaluarsa, apalagi sudah selama 5 bulan tidak upload video. Nah, jadi video-video yang sebelumnya yang lebih dari 12 bulan itu sudah tidak terhitung jam tayangnya. Nah, salah satu solusinya bagaimana supaya bisa tetap tidak dismonetisasi ya, kayak gitu. Ketika sudah monetisasi, meskipun ketika jam tayangnya kurang ya tetap jadi dismonetisasi. Berarti solusinya adalah menambahkan video lagi, upload video lagi, barang ya 1 bulan 1 minggu 1 itu tidak masalah. Yang penting memang videonya tersebut yang baru itu bisa berkontribusi dalam jam tayang ataupun subscriber. Kalau sistemnya YouTube ya, umumnya itu jam tayang. Apabila mungkin videonya dihapus atau di-delete dengan sengaja, otomatis jam tayang ataupun kadaluarsa jam tayangnya yang akan berkurang. Tapi kalau masalah subscriber, ketika subscribernya itu bukan dibuat sendiri akun-akun bodong ataupun beli misalnya kayak gitu, itu tidak masalah. Kecuali memang kalau subscribernya itu yang kamu miliki itu berasal dari yang semacam itu, dan biasanya YouTube di akhir tahun atau ya ada masanya lah tertentu ya, itu ada bersih-bersih, menghapus channel-channel bodong. Nah, apabila memang salah satu bodong-bodong tersebut ada di channel itu, yang nanti masalah subscribernya berkurang, jam tayangnya berkurang. Baik, mungkin itu saja ya. Jadi intinya adalah menjawab dari pertanyaan ini adalah karena itu kasusnya pada subscriber jam tayang, mungkin apakah nanti akan hapus atau tidak, akan hilang. Intinya adalah kalau jam tayang hilang apabila videonya dihapus ataupun kadaluarsa sudah melebihi dari 1 tahun ya. Terus yang keduanya, subscriber tidak akan hilang kecuali memang subscriber itu yang berasal dari beli atau lain sebagainya yang tidak wajar. Intinya kayak gitu ya. Apalagi itu sudah 5 bulan tidak upload video ya, mungkin kadaluarsa ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.